Ya haleluya, puji Tuhan. Kami senantiasa sedang berada pada rally KKR Pasca 2024 dari tanggal 1 sampai tanggal 31 ini. Kami khusus akan mengadakan rally KKR Pasca 2024 dan berada pada penginjilan jalanan. Dan hari ini kami berada pada tahap 598, ada di pasar Bina Sukuan Karobasan, untuk memberkati masyarakat yang ada di pasar, untuk mereka boleh mendengarkan berita tentang Paskah, bahwa sesungguhnya mereka tidak bisa, kalau mungkin sulit ke gereja, tapi kami ada di pasar-pasar, di 7 titik pelayanan untuk menjadi berkat dalam edisi KKR Paskah 2024. Haleluya. Tes 1, lo cek mic dicoba. 1 2, lo cek 1, cek mic 1 2, 1, cek 1. Cik lo cik kuat lo halo cik kuat cik lo 1 Iyo, kita cari-cari ada apa tuh ini? Ya pagi itu. cik kuat cik lo oh cek cik lo cik kuat cik 1 2 cik
Duduk 15 kilo 15. Kilo duduk 15 2 kilo. Pak, 15 2 kilo. 15 2 kilo. Cik lo cik one lo Sada flow. 15 2 kilo 20. Ya, selamat pagi buat Bapak Ibu warga masyarakat yang ada di Pasar Pindah Sengkulan, Korombasan, Kota Manado. Salam baku dapa buat orang semuanya dan shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersama-sama kita sebagai umat yang percaya tentunya memanjatkan puji dan syukur kepada Sang Pemberi kehidupan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada kesempatan pagi hari ini mohon izin buat Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih yang berkeyakinan lain, izinkanlah kami kembali ada di tempat ini dalam pelayanan doa bagi kota dan bangsa lewat penginjilan jalanan Raja Ulitin dalam edisi Pasca Jumat Agung dan Pasca di bulan Maret 2024 ini. Saya percaya bahwa kita semua pasti akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan sejauh mana pengeras suara ini bisa didengarkan, bisa ditangkap oleh Bapak Ibu saudara sekalian, tidak mengganggu aktivitas saudara sekalian, tetap beraktivitas. Percayalah Tuhan sebagai sumber berkat akan memberikan kita sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan untuk itu pada pagi hari ini dalam sukacita kita bersama, sama-sama kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dari terbit matahari, kita akan bersyukur lewat pujian ini. Amin. Terima kasih Tuhan atas sungguh baik dalam setiap kehidupan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oh, oh. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji dalam hidup kita. Nama Tuhan dipuji. Amin. Puji sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oh, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari bersama-sama katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
Puji Tuhan. Saya percaya semua kita diberkati hari ini, amin. Amin. Nah, sukacita pada pagi hari ini bagi pedagang-pedagang yang bisa menjangkau suara di tempat ini. Boleh kita beribadah sama-sama, boleh kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Meskipun ada aktivitas, tapi Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu, amin. Yes, amin. Siapkan hati kita akan menyembah Tuhan. Hari ini kita angkat pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang Kau buat dalam hidup kami. Sebelum kita menyembah Tuhan, kita akan berdoa doa pembukaan yang dibawakan oleh Pastor Yeremia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di pagi ini kami anak-anak-Mu, kami hamba-hamba-Mu berada di tempat ini. Kami mau lakukan satu hal untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap telinga yang mendengar firman Tuhan, kekuatan Tuhan hari ini, mereka akan diubahkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat Tuhan ada di tempat ini, kuasa Tuhan di tempat ini, pemulihan terjadi di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami yang melayani pagi hari ini, kami percaya ada mujizat di mulut kami, dan itu adalah kekuatan kami untuk menyampaikan kepada setiap orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Yesus. Bawa pujian ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus Tuhan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Oh, di setiap musim kehidupan, waktu kurang maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia berikan kehidupan, Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus.
cinta Kau selamanya. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, kami cinta Kau. Kasih dan setia bagi kami datang selamanya. Haleluya. Segenap jiwa kami memuliakan-Mu Tuhan. Segenap hati kami meninggikan Engkau Tuhan. Dan Kau yang layak. Dalam hidup kami hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Apa dahsyat dan ajaibnya Engkau Tuhan yang memulihkan setiap hidup kami. Engkau Tuhan yang kami muliakan seumur hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan yang kami tinggikan selamanya. Sebab Engkau layak Tuhan. Nama-Mu besar. Haleluya. Oh Yesus yang layak sembah. Terima kasih layak ku renungkan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan. Tiap hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama-Mu hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagi-Mu selagi ku ada. Sebab inilah nyanyian dan pujian kami Tuhan. Layak ku renung setiap hari, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan padamu Tuhan, padamu. Biarlah manis kami Tuhan, manis Kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Biar hati kami bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Biar hati kami bersuka. Dan hatiku bersuka. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Lagi sekali kami siap untuk bersorak meninggikan nama Tuhan. Mari kita percaya bersama-sama katakan amin.
Ya, puji Tuhan atas sukacita yang luar biasa. Boleh bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian di Pasar Pindah Sunggulan Karombasan. Dan saya percaya kita semua pasti diberkati dalam pujian dan penyembahan. Amin. Ada mujizat Tuhan yang terjadi, ada lawatan Tuhan yang terjadi. Amin. Dan dengan iman saudara tangkap bahwa ada hal yang dahsyat yang Tuhan Yesus mau kerjakan buat setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Sama-sama kita akan memuji Tuhan. Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Biar pagi hari ini sama-sama kita akan memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Tuhan, kita bersuka cita di tempat ini. Biar hadirat Tuhan yang suci dan kudus akan memenuhi tempat ini, penuh dengan kemuliaan daripada Tuhan Yesus. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi bersama-sama katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi Indonesia. Mari maju umat pemenang. Mari semuanya sama-sama. Bukan babi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan babi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berkata, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja di atas segala raja. Amin. Raja. Amin. Sekali lagi bersama-sama kita memuji Tuhan lewat pujian ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi semuanya, bukan bagi nyatakan, bukan bagi nyatakan kebesaran Tuhan di tempat ini. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Raja segala raja. Dialah Raja, dialah. Bukan bagi semuanya, bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja. Amin. Oleh darah domba iblis dikalahkan semuanya. Oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita. Mari dengan iman saudara katakan bersama-sama. Iblis dikalahkan, kuasanya pasti dihancurkan. Pasti ada lawatan Tuhan pagi ini. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, katalah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh darah anak
Boleh sekali lagi bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian warga masyarakat Karambasar. Bagi sekali lagi bersama-sama nama Yesus di atas segalanya. Kita semua percaya bahwa ada satu nama yang memberikan kita pemulihan, keselamatan, hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita semua yang ada di pasar Karambasar, Kota Manado, Sulawesi Utara, bahkan setiap Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan secara langsung baik dalam kota, luar kota, dalam negeri dan luar negeri, percayalah Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Ada berkat yang terindah yang kita akan nikmati lewat ibadah edisi Paskah bersama Raja Ulitin di tempat ini. Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang ditinggikan. Haleluya, haleluya. Inilah tahun penuaian, inilah tahun Yoba yang terus kita imani akan terjadi buat daerah kita, buat kota kita. Haleluya. Dengarlah sangkala semuanya, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yoel? Angkat tanganmu, bebas. Ini pujian iman kami deklarasikan jadikan pagi ini. Saudara, dengarlah sangkala, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah apa? Inilah Yoel. Angkat tanganmu, semuanya siap memuji Tuhan. One, two, go. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh lompat semuanya, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sekali lagi bersama-sama katakan, saudara, dengarlah sangkakala, dengar suara Tuhan memanggil buat kita semua, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yoel, tahun penuaian, bebaskan bersama. Amin, amin, amin. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, yang lumpuh dan yang lompat, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pemulihan semuanya. Ini tahun pemulihan, ini tahun pemulihan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini. Saya rindu mendengarkan suara Bapak Ibu yang ada di sekitar ibadah pada pagi ini. Katakan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan segala ikatan apapun dilepaskan di dalam kuasa nama Yesus. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan berjalan, sebab ini tahun pembebasan, tahun pemulihan semuanya.
tak lompatlah bersoraklah sebab ini tahun pemulihan. Sebab ini tahun pembebasan, pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Puji Tuhan. Segala puji hanya bagi nama Tuhan. Amin. Yang memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk kita bisa bekerja di tempat ini. Ya. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu saudara sekalian warga masyarakat menangkap dengan iman setiap puji-pujian pada pagi ini, Anda yang lemah sementara diberikan kekuatan yang baru. Amin. Anda yang sakit sementara mengalami mujizat dan kesembuhan Amin. dari Tuhan. Ya. Anda yang tertutup jalan, Tuhan pasti buka jalan. Ya. Amin. Sebab satu hal yang kita yakin, bagi Tuhan tidak ada perkara yang Ya. mustahil. Amin. Setujukan amin. Oh, haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, hati kami terus bergelora dengan kekuatan Roh Kudus yang terus membawa kami dalam pelayanan seperti ini. Mungkin sebagian orang hanya berkata, kalian hanya membuang-buang waktu saja. Tidak ada yang mendengarkan kalian. Tapi satu hal yang kami percaya, apa yang kami tabur kami tuai. Kami rindu melihat tuaian jiwa-jiwa terjadi di buat kota dan bangsa ini. Dan kami percaya Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan pasti turun tangan. Ya. Tuhan pasti bekerja. Amin. Bagi setiap kita yang mau memberi diri, memberi hati kita untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang besar di akhir zaman ini. Tahun pemulihan, setiap kita punya pilihan saudaraku sekalian. Apa yang kau pilih hari ini menentukan masa depan saudara untuk hari yang akan datang. Ketika engkau salah memilih jalan hidupmu, maka kita akan menjadi salah untuk menentukan masa depan kita. Tetapi kabar baik pada pagi ini lewat tim pelayanan penginjilan jalanan Raja Wali Tim yang membawa kabar baik lewat kesaksian maupun dalam firman Tuhan yang berkuasa yang akan disampaikan oleh yang terkasih Bapak Pendeta Jerry Sangir dalam pengurapan kekuatan Roh Kudus. Saya percaya firman Tuhan berkata bahwa iman timbul lewat pendengaran akan firman Kristus. Dimanapun Anda berada, yang berjual, yang berbelanja, yang beraktivitas di pasar Pinasunggulan, buka hatimu, biarkan Tuhan bekerja, biarkan Tuhan jamah hidupmu. Mungkin Anda akan dijamah Tuhan, pasti Anda akan dijamah Tuhan, Anda akan tersungkur di hadapan Tuhan. Mungkin hari-hari ini Anda mengalami tertutup jalan, Anda mengalami persoalan yang begitu besar, begitu berat, yang menuntun Anda untuk jauh dengan Tuhan, yang menuntun Anda untuk bunuh diri dan lain-lain sebagainya. Saudaraku sekalian, dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Amin. Dalam Kristus ada mujizat. Dalam Yesus ada sesuatu yang dahsyat. Buka hatimu, masuklah dalam ruang maha kudusnya Tuhan, dan terimalah janji-janji surga akan terjadi buat setiap kita semua pagi hari. Makasih Tuhan. Berbicaralah buat kami lewat hamba-Mu Tuhan pada pagi. Kami siapkan hati kami. Biarlah tanah hati kami Tuhan akan ditaburi dengan benih-benih ilahi yang tidak akan fana, yang tidak akan lenyap dengan segala yang ada dalam dunia, tapi akan terus menjadi kuat di dalam Engkau. Amin. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus. Kami menyembah Engkau yang maha mulia, yang maha kuasa. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, alami Tuhan di pagi hari, alami kasih, alami lawatan Tuhan. Bersama-sama kita yang tahu pujian ini, kita nyanyi dengan kerinduan kepada-Nya. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah
terikat di kita terikat di surga. Kami berkatakan yang baik, yang benar, hal yang dahsyat terjadi buat setiap mereka yang ada di pasar di tempat mengalami mukjizat, mengalami lawatan Tuhan, mengalami hal yang dahsyat luar biasa. Amin. Masuk dengan hatiku, penyembah yang maha kuasa, penyembah. Maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan yang kami sembah bukan nangis saja kami dapati di gedung-gedung gereja yang mewah, tapi Tuhan yang kami sembah, Dia adalah Allah Tuhan yang maha hadir, maha kuasa. Dia Tuhan ada di segala tempat, bahkan ada di hidup kami, ada di hati kami. Kami percaya Tuhan kami adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kebebasan, di situ ada kemerdekaan. Terima kasih ya Tuhan, kami melanjutkan lagi rally KKR Pasca 2024 dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Maret 2024 ya Tuhan, dalam misi penginjilan jalanan pada tahun 598. Kami tahu ya Tuhan, kami butuh kebenaran, kami butuh firman, karena kami tahu, kami sadar kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kami tidak bisa menunggu lagi nanti pada hari Minggu kami bisa beribadah di gereja, tapi kami tahu Tuhan yang kami sembah, Dia bisa menjamah kami semua, bisa memberkati kami semua lewat firman Tuhan ataupun lewat ibadah. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, dimanapun suara ini terdengar, kami boleh ada di tempat ini untuk bangun mesbah. Ada mesbah di tempat ini, biar kerajaan Allah ditegakkan, kerajaan setan dihancurkan, nama Yesus yang ditinggikan, nama Yesus yang diagungkan. Alkitab bilang nama Yesus berkuasa atas semua nama-nama yang dapat disebut. Hidup ini tidak pernah terlepas dengan semua masalah-masalah, persoalan-persoalan, nama-nama masalah, nama-nama penyakit. Alkitab bilang telah tunduk di dalam nama Yesus. Karena itu kami doa Tuhan, biar setiap dimanapun mereka mendengarkan dan ada di pasar Persimpulan ini, biar kuasa firman disampaikan, kebenaran pun disampaikan, maka kami tahu ada kemerdekaan terjadi. Nama Yesus diagungkan, ada
ada kesembuhan ilahi terjadi, dan ada keselamatan global dinyatakan demi nama Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang amin. Shalom masyarakat yang ada di Pasar Pinasukulan. Seperti dikatakan tadi WL, mohon maaf yang beragama lain, tapi kami sudah memulaikan penginjilan jalanan ini sejak di masa pandemi tahun 2020, saat ada banyak kita tidak bisa beribadah berkumpul, saat kita semua mengalami kegoncangan, ketakutan karena pandemi atau corona itu sendiri. Maka kami sudah memulaikan penginjilan ini dengan 7 titik pelayanan, dan ini kami lanjutkan sampai hari ini. Sudah 598 kali kami turun di jalan, dan misi utama kami adalah untuk kami ada di jalan-jalan, di pasar-pasar, pusat-pusat kota, dan sekarang ditambah lagi di penjara-penjara dan sekolah-sekolah Sulawesi Utara. Saudara diberkati Tuhan, dan khusus hari ini kami sudah memulai dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 31 ini kami khususkan dalam rally KKR Pasca 2024. Karena kita tahu kita akan menjelang Jumat Agung tanggal 29 dan tanggal 31 itu adalah Pasca Hari Kebangkitan. Nah saudara, seperti saya katakan tadi bahwa kita tidak menunggu lagi nanti hari Minggu kita bisa beribadah dan kita dengar firman Tuhan. Kami ada di Sulawesi Utara ini turun ke jalan-jalan menjemput bola untuk datang memberikan senantiasa kekuatan buat kita semua, dan supaya kita semua menjadi orang-orang yang kuat dan orang yang percaya yang tidak mudah tergoncangkan. Mungkin orang berkata, Pak Pendeta Ngoni sudah mengganggu, boleh beribadah di tempat yang tertutup. Ngoni sudah seperti orang gila, seperti orang mabuk. Memang dulu kami semua seperti orang gila, saudara. Kami semua ini mantan-mantan preman, mantan napi, baru bertobat semua. Kalau kami memang dulu, saya sendiri dulu memang jago bataria, jago bakuku di jalan-jalan untuk cari masalah, cari bakalae. Tapi sekarang orang berbatara di jalan untuk menyampaikan kebenaran. Orang berkata Ngoni memang seperti orang gila. Memang betul terang seperti orang gila. Gila-gila di dalam Tuhan untuk menginjil, menyampaikan kabar sukacita. Apa yang sudah kami terima, apa yang sudah kami alami, kami mau sampaikan kepada ibu bapak sekalian. Mungkin Anda tidak pernah ke gereja, mungkin Anda sulit ke gereja dan ada banyak alasan, tetapi kami ada di sini menyampaikan kebenaran kabar sukacita. Kami ada di sini bukan datang untuk menghakimi, tetapi datang memberitahukan. Apalagi khusus hari ini atau khusus di rally KKR Pasca 2024. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan, saya tahu, kita percaya bahwa Indonesia ini memiliki berbagai macam agama, ya, berbagai macam agama, dan kita tahu bersama bahwa semua agama itu punya musuh yang sama, yaitu setan. Semua agama punya musuh yang sama. Agama itu mengajarkan hal-hal yang baik. Agama mengajarkan hal-hal yang baik, akhlak yang baik, mengajarkan tentang cara hidup yang baik. Agama mengajarkan pikiran yang baik, hati yang baik. Karena memang lawan kita itu sama, satu, iblis. Iblislah yang menghancurkan hidup kita. Iblislah yang menghancurkan rumah tangga kita. Iblislah skenario di balik kita mengalami ketakutan, kesakitan, kehancuran. Iblislah yang di balik daripada ada perseteruan, ada pertikaian. Saudara tahu, karena itulah kita perlu kebenaran. Kebenaran untuk menangkal, untuk menghadapi tipu daya setan. Alkitab katakan sesungguhnya berjaga-jagalah dan berdoalah, sebab lawanmu, si setan, dia sama seperti singa yang mengaum-ngaum untuk dapat ditelannya. Singa ompong maksudnya. Dialah iblis yang hanya datang untuk membuat kita terpengaruh. Dia hanya mempengaruhi agar kita mengalami kegoncangan jiwa. Dia mempengaruhi kita agar senantiasa kita berputus asa. Tetapi saya memberitahu, kita perlu kebenaran. Kenapa? Kebenaran itulah yang akan yang kita dapatkan akan memerdekakan kita. Kebenaran seperti apa yang perlu kita tahu. Saudara, kita berada pada edisi Pasca Yesus Kristus atau kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Menurut kepercayaan kita pengikut Kristus Yesus, dengar baik-baik, kejatuhan manusia di Taman Eden itu mengakibatkan manusia hidupnya
hidupnya tidak jelas, hidupnya tidak punya tujuan, hidupnya sudah ditentukan untuk hari malapetaka dalam kebinasaan, maka Tuhan yang kita sembah, karena kita ini karena kita buatan tangan Tuhan, karena kita berharga di mata Tuhan, maka Dia harus kembali menemukan kita semua yang sudah tidak berharga lagi, yang sudah hidup dalam dosa, dalam kutuk hukuman dan penderitaan, oleh karena tertipu daripada rayuan iblis di Taman Eden. Maka Tuhan kita sembah, Dia harus menyelamatkan kita. Kita tidak bisa kuat, kita tidak bisa mampu melepaskan ikatan daripada dosa, dari tipuan setan. Maka ada satu kekuatan yang perlu kita dapatkan, kebenaran. Kebenaran yang kami mau sampaikan adalah kita masih punya Tuhan, kita masih punya Yesus yang datang ke dalam dunia ini untuk datang memberitahukan tahun pembebasan, tahun rahmat kasih karunia. Dia yang datang ke dalam dunia ini untuk datang membebaskan tawanan, melepaskan yang terikat, dan membebaskan kita semua daripada kutuk hukuman dan penderitaan. Dia yang datang ke dalam dunia ini dengan melakukan perkara-perkara besar. Dia lahir bagi kita, mati bagi kita, dan bangkit bagi kita, naik ke surga, dan akan datang kali yang kedua. Saudara yang berkati Tuhan, kita sedang berada pada masa di mana menunggu kedatangan Yesus datang kali yang kedua. Saudara, Alkitab katakan ada satu peristiwa yang senantiasa kita tidak pernah lupa, yaitu yang kita layakan, yaitu Jumat Agung, di mana ketika Yesus tergantung di kayu salib, Dia berkata sudah selesai. Yang Dia selesaikan adalah kehidupan kita yang harusnya ada pada kematian kekal, pada jurang kebinasaan. Dia sudah selesaikan sehingga tidak ada kematian kekal kepada orang yang percaya kepada Yesus, tetapi kematian kekal diubah menjadi hidup kekal. Kita yang pertama sebelumnya hidup dalam kutuk hukuman dan penderitaan, Yesus datang mengubah kutuk penderitaan, diubah menjadi tari-tarian dan puji-pujian. Dia telah mengubah segala-galanya. Sudah selesai. Karena itu Alkitab katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, serahkanlah ketakutanmu, kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang menyelesaikan semuanya, yang sudah menyelesaikan semuanya. Sehingga Dialah jalan kita, Dialah kebenaran kita, Dialah kehidupan kita. Dan saudara, kalau kami ada di jalan-jalan, di 7 titik pelayanan, itu hanya mengingatkan kita, memberitahukan, mengingatkan lagi, supaya kita disadarkan lagi bahwa jangan tertipu dengan tipuan setan. Setan hanya menipu kita, hanya membuat kita mengalami kehilangan pengharapan. Setan yang membuat kita kehilangan status yang jelas. Tetapi dengarkan baik-baik, kita masih punya Tuhan yang mengingatkan kita semua untuk menyadari bahwa kita tahu kehidupan kita sudah diubah oleh Tuhan. Yang tidak pasti menjadi pasti, yang tidak jelas menjadi jelas, dan itu hanya diciptakan oleh karena kuasa kasih Kristus yang datang ke dalam dunia ini. Dia telah membebaskan kita dengan membayar kita dengan darah yang sangat mahal. Darah Yesus yang berkuasa telah membeli kita semua, dan harganya sangat lunas. Karena itu umat Tuhan yang diberkati Tuhan, untuk senantiasa kita boleh mengerti tentang kebenaran ini, bahwa pasca kebangkitan Yesus itu telah mengubah hidup kita, telah mengangkat derajat hidup kita, untuk Dia bawa kamu ke Sion, ke puncak keindahan. Kita hanya bisa menyadari bahwa hidup kita menjadi berarti oleh karena Yesus Kristus Tuhan. Jadi Dia telah datang dengan kelahirannya, Dia telah mati dengan Dia telah mati mengambil semua penderitaan kita, Dia bangkit dari kematian, Dia naik ke surga, dan akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita yang percaya. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita perlu diingatkan bahwa hari-hari ini kita sedang menghadapi keadaan dunia yang tidak pasti, tipu daya setan yang menyerang kita setiap hari. Kita perlu tahu bahwa memang ini adalah akhir dari akhir zaman, di mana kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menjemput Yesus datang kali yang kedua. Dan bagaimana buktinya kita berada pada hari-hari terakhir? Dibuktikan dengan 2 Petrus 3 ayat 8-10. Alkitab katakan, sesungguhnya yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, bahwa satu hari adalah 1000 tahun manusia. Ayat yang ke-9 berkata, Dia tidak lalai dengan janjinya, Dia tidak mengendaki umatnya binasa, tetapi Dia memperpanjang waktu supaya banyak orang yang sadar dan bertobat. Ayat 10 berkata,
terjadi. Itu artinya kita sedang berada pada hari Tuhan, hari kedatangan Yesus. Harinya manusia sudah lewat. Apa maksudnya? 1000 tahun manusia, 1 hari Allah. 6 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 dia berhenti. Itu artinya 6 hari Allah, 6.000 tahun manusia. Tahukah saudara? Zaman Adam sampai Nuh 1000 tahun, zaman Adam sampai Abraham 2000 tahun, zaman Adam sampai Musa 3000 tahun, zaman Adam sampai Yesus 4000 tahun, zaman Adam sampai perang salib 5000 tahun, zaman Adam sampai tanggal 31 Desember tahun 2000, itu sudah 6000 tahun. Itu berbicara 6000 tahun, 6 hari Allah, dan hari ke-7 itu harinya Tuhan. Dia akan datang seperti pencuri. Karena itu Alkitab katakan, berjaga-jagalah, persiapkan dirimu. Mari kita persiapkan pelita kita tetap menyala, menjadi orang Kristen yang benar, yang menjaga hidup kita untuk tidak tercemar. Karena pelita itu harus tetap menyala. Waktu mempelai datang, pastikan mempelai datang. Engkau mempelai wanita yang akan dijemput oleh Tuhan Yesus. Karena itu kita harus diingatkan bahwa mari kita menjaga hati kita, jagalah hidup kita, persiapkan pelitamu tetap menyala, seperti perempuan-perempuan bijaksana yang mempersiapkan pelita tetap menyala. Janganlah jadi orang Kristen yang tidak sadar lagi, sedang mengikuti arus duniawi di bawah kuasa si jahat, dan akhirnya kita tidak pernah sadar. Kita senantiasa selalu melakukan dosa, selalu melakukan dosa. Ingat baik-baik, di zaman hari-hari terakhir akan sama seperti pada zaman Nuh. Kejadian pasal 37, ada Kejadian pasal 24 ayat 37 berkata, menjelang saatnya Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua, keadaan dunia akan sama seperti pada zaman Nuh. Kejadian pasal 6 ayat 56 berkata, ketika Tuhan menilik bumi ini rusak benar, karena manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Alkitab katakan pada zaman Nuh ada air bah yang datang karena manusia menjalani hidup yang rusak. Di akhir zaman sama keadaannya, semua manusia ikut arus dunia. Kita tidak akan menghadapi air bah lagi, tapi keadaan dunia sudah sama seperti air bah. Itu tandanya persiapkan dirimu supaya kau diselamatkan. Bangunlah bahtera itu, bahtera hidupmu, supaya Tuhan datang, engkau ada di sana, ada di bahtera kehidupan. Dengarkan pesan surga ini agar kita umat Tuhan menyadari bahwa dalam hidup kita masih punya jalan, masih punya jawaban. Kita masih punya Yesus yang mempersiapkan jalan kita. Ada di bahtera kehidupan, ada di bahtera kasih karunia, ada di bahtera kasih karunia dan anugerah Tuhan. Karena itu saudara, kalau kita masih punya kebiasaan yang lama, yang masih suka melakukan dosa, tidak mau sadar, hari ini kita semua diingatkan, mari hargai hidup ini, hargai kasih karunia Tuhan. Datanglah pada Yesus. Dia Tuhan berkata, marilah kepadaku semua letih semua berat, aku berikan kelegaan kepadamu, aku beri damai, aku beri sukacita, aku beri keselamatan. Dan itu kita dapatkan cuma karena iman kita kepada Yesus. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan di pasar Kesulitan Karobasan, dimanapun kau berada. Yang terakhir, dengar baik-baik, jika engkau sedang tiasa dalam keadaan tertekan, dalam keadaan sakit, maka kami akan berdoa buat saudara supaya betul-betul ada pemulihan dan ada kelepasan akan kita rasakan. Kita cuma tinggal membuka hati dan berkata, Tuhan, aku tahu ini jalanku, aku tahu ini jawaban, aku tahu firman-Mu kebenaran yang akan memerdekakan aku. Karena itu buka hatimu saudara, kami akan berdoa biar hari ini kita dipulihkan, kita disembuhkan, kita diselamatkan, dan kita tahu ini hari yang indah, hari yang tepat buat kita. Di edisi kami Tuhan bawa di Rally KKR Paskah 2024 ini, Tuhan Yesus menyertai kita semua, dan mari kita membuka hati untuk akan berdoa bagi saudara. Saudara, di tempat ini kami kehadiran tamu hamba Tuhan dari Makassar. Ada 3 hamba Tuhan yang datang dari Makassar, dan pendeta Jerry Balihema juga bergerak di bidang misi dan sedang membagikan buku-buku untuk kita bisa baca di situ.
misi penginjilan yang berbeda, dan nanti akan berdoa buat kita semua untuk doa pemulihan dan doa kesembuhan. Dan Bapak Tuhan yang lain bergantian, mari kita semua buka hatimu. Bukan kami yang menyembuhkan, tapi Tuhan yang menyembuhkan saudara. Biar pesan surga hari ini kita bisa dapatkan, kita bisa terima. Tuhan Yesus menyertai. Haleluya. Amin. Sebelum kita akan berdoa untuk doa pemulihan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Pujian doa memberikan kekuatan, memberikan pemulihan buat setiap kita. Amin. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang susah diundang, semuanya berdoa. Sekali lagi dengan iman, yang lemah dikuatkan, yang lemah. Dimanapun Bapak Ibu masyarakat berada, Anda yang rindu untuk ditopang dalam doa, sudah bisa mendekat di tempat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu didoakan, dan kami akan mendoakan saudara. Semua dia buat bagiku, saya buat bagiku. Hosana, Hosana, Hosana. Yesus mati bagiku, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dan Yesus bangkit. Sekali lagi bersama-sama. Hosana, Hosana, Hosana. Yesus mati, Yesus mati bagiku. Yeremia akan berdoa pemulihan buat Yesus mati. Sekali lagi Hosana, Hosana, Hosana. Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Hosana. Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Sekali lagi Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami cinta Sulawesi Utara. Kami cinta kota Manado Tuhan. Kami mau ada pemulihan di kota ini Tuhan. Itu sebabnya kami dengan rela hati, kami dengan spirit yang kuat, kami mau turun ke jalan-jalan. Kami mau berdoa buat kota ini Tuhan. Karena kota ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Itu sebabnya kami bawa doa ini Tuhan. Kami bawa doa ini kepadamu Tuhan. Kami bawa mereka yang ada Tuhan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang hari ini dalam kelemahan Tuhan pulihkan. Mereka yang terpuruk ekonominya Tuhan angkat mereka. Bawa mereka untuk mengenal Engkau secara pribadi. Bawa mereka untuk ada bersama dengan Engkau. Bawa mereka untuk ada dalam doa, supaya mereka hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kasih-Mu besar buat kota ini, kasih-Mu besar buat kota Manado. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada dan mata-Mu tertuju di kota ini. Engkau melihat setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau melihat orang-orang yang ada di kota ini Tuhan. Engkau datang dan menjamah dalam rangka Paskah ini. Kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu tercurah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Kami akan melihat kekuatan Tuhan terjadi. Kami melihat di mana orang-orang akan menyembah Tuhan. Mereka yang haus dan lapar akan firman Tuhan akan datang kepadamu. Mereka akan menikmati lawatan Tuhan dalam hidup mereka. Kami percaya kepadamu Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan yang begitu dahsyat, hebat dan luar biasa.
ini. Kami mau terus untuk beritakan Injil Kerajaan Surga. Hamba-Mu secara luar biasa sudah menyampaikan ini kepada setiap orang. Dan kami percaya setiap telinga yang mendengarnya, mereka akan mendengar dan dipulihkan oleh Tuhan. Kami tahu ketika firman Tuhan ditaburkan, dia pergi tidak dengan sia-sia, tapi dia pergi untuk melawat setiap orang. Mungkin hari ini kami belum melihatnya, tapi kami akan melihat di waktu-waktu yang akan datang. Ada sebuah pemulihan terjadi, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya pemulihan terjadi buat Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Kami percaya pemulihan terjadi buat kota Manado, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih sangat. Kami sungguh percaya kepada-Mu. Hati yang demikian yang ada di kota ini, hamba-hamba-Mu yang ada, Tuhan, Engkau kuatkan terus mereka, taruh spirit dalam hidup mereka untuk tetap tidak bosan-bosan untuk menyampaikan Injil Kerajaan Surga dimanapun mereka berada, Tuhan. Ada mujizat, ada berkat buat mereka. Alkitab berkata, orang yang menabur firman, dia akan hidup lewat firman Tuhan itu. Amin. Kami percaya kepada-Mu, Tuhan. Makasih Bapa untuk pagi hari ini, waktu yang terbaik yang sudah di tempat ini. Kami percaya kekuatan Tuhan terjadi buat kami semua. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu. Kasih-Mu, kuasa-Mu kami rasakan, dan hadirat-Mu di tempat ini itu begitu luar biasa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yes. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan saya percaya semua kita diberkati Tuhan pagi menjelang siang hari. Sebelum kita mengakhiri rangkaian ibadah penginjilan jalanan atau KKR edisi Paskah di 2024 ini, Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan bersyukur lewat pujian ini, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Haleluya. Yesus namanya Tebus dosa setiap kita semuanya. Tebus dosaku, kosong membuktikan Dia hidup. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar. Oh, aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berhabiskan. sekali lagi Bapak Ibu semuanya kita sama-sama bersyukur. Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan. Bahkan tebus dosa, kubur kosong. membuktikan Dia Ayo sama-sama dengan sukacita coba. Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, Ku tak kenal. tak gentar. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berhabis. Sekali lagi bersama-sama. Sebab Yesus hidup. Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, Ku tak kenal. tak gentar. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berhabis. Yesus hidup, Hidup jadi. hidup jadi berhabis. Yesus hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada saat ini dengan doa. Ibu Bapak sekalian yang sedang menyaksikan program ini dan juga dimanapun suara ini terdengar, kami akan berdoa terakhir, mendoakan Ibu Bapak sekalian, mendoakan setiap hidup kita, ataupun mungkin Anda sedang menyaksikan program ini sedang mengalami masalah sakit,
atau mengalami tekanan ekonomi, tekanan jiwa, kegoncangan jiwa, dan ada banyak lagi persoalan-persoalan yang boleh kita hadapi, karena kita tidak bisa terlepas daripada masalah hidup kita ini. Dan kita akan mendoakan juga buat bangsa negara kita ini yang senantiasa kita tahu sekarang sedang berada pada suasana pesta demokrasi. Kita telah memilih presiden dan wakil presiden, dan sedang dalam proses KPU juga anggota-anggota dewan dari pusat, provinsi maupun kota dan kabupaten. Kita akan bersama-sama berdoa. Jadi mari arahkan tangan saudara, ibu bapak sekalian yang ada di Pasar Pinasunggulan. Mari, bukan kami yang memulihkan, bukan kami yang menyembuhkan, kami hanya berdoa biar tangan Tuhan, kuasa Tuhan, keajaiban daripada Tuhan Yesus Kristus akan dinyatakan buat kita. Bapa di surga, dalam nama Yesus, dari tempat ini ya Tuhan, kami mendoakan buat saudara-saudara kami yang ada di program Suara Kuasa ini, bahkan yang ada di Pasar Pinasunggulan ini. Kalau mungkin dalam hidup kami, mungkin kadang ke gereja atau sulit ke gereja, atau dalam hidup kami ada masalah persoalan yang belum terselesaikan, kami tidak tahu kami harus pergi kemana. Dalam tekanan ekonomi, dalam sakit penyakit, sudah berkali-kali ke dokter. Tapi satu hal kami percaya, Engkau yang mengajarkan kepada kami semua bahwa Engkau Tuhan Yesus Kristus bukan saja datang ke dalam dunia ini menyelamatkan kami daripada jurang kebinasan, tapi memulihkan, melepaskan, menyembuhkan kami. Karena itu kami berdoa ya Tuhan, bagi mereka umat-Mu yang membutuhkan pertolongan, orang yang sakit mungkin, hari ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar mujizat kesembuhan mereka boleh terima. Apapun sakit saudara, dengar baik-baik dengan iman. Ada cerita di dalam Alkitab, ada perempuan beneran 12 tahun, dia berkata, asal ku jamah saja jubah Yesus, aku akan sembuh. Dan Alkitab katakan dia berusaha menjamah jubah Yesus, dan saat itu juga Yesus berkata ada tenaga yang keluar. Perempuan ini mengalami kesembuhan, mengalami kelepasan dan kelegaan, karena dia merasakan ada kekuatan surga yang masuk. Ketika kau dengarkan program surga ini, ketika kau ada di tempat ini, dengarkan baik-baik, ada tenaga surga turun atasmu, menjamah hidupmu. Kuasa surga, kasih Kristus, urapannya menjamah saudara. Terima kesembuhan, terima kelepasan, terima pemulihan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami melepaskan berkat bagi mereka semua yang membutuhkan pertolongan, yang terikat, mereka dilepaskan, dipulihkan. Ekonomi mereka yang mungkin yang mengalami kehancuran, Tuhan pulihkan ekonomi mereka. Tuhan buka jalan, rumah-rumah tangga yang sedang berantakan menuju pada kehancuran dan perceraian, kami berdoa biar dipulihkan oleh Tuhan. Pemulihan terjadi, ada pertobatan terjadi atas suami dan istri, anak-anak muda bisa dilepaskan daripada ikatan-ikatan dunia ini. Hamba kami berdoa dalam nama Yesus. Kami sudah bersepakat, tim Raja Wali bersama tim dari Makassar, melepaskan berkat, mendoakan ya Tuhan buat semua kami yang ada di Pasar Pinasunggulan, yang ada di program ini, dimanapun kau berada. Terimalah jawaban surga, terimalah jamahannya, pemulihan, kelepasan ada atasmu demi nama Yesus. Kami juga mengangkat tangan mendoakan bangsa negara kami. Selesainya kami memilih presiden, wakil presiden pada tanggal 14 Februari. Proses sedang berjalan ya Tuhan. Biar kami tahu nanti yang menentukan Tuhan kami dari surga lewat pelaksana-pelaksana yang ada di pemilu nanti. Kami mendoakan TNI Polri yang menjaga bangsa kami ini. Kami tahu bangsa kami kuat, bangsa kami senantiasa kokoh, karena ada Tuhan yang ada di bangsa kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada di bangsa kami ini, bangsa yang kuat, bangsa yang maju, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan presiden lagi yang terbaik untuk melihat bangsa kami ini semakin maju lagi, semakin kokoh. Dan ini bisa terjadi karena kami tahu ya Tuhan, kami punya bangsa-bangsa yang besar, berbagai macam agama ada di bangsa kami, suku dan budaya, tetapi kami disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika, dengan Pancasila, NKRI harga mati. Tuhan menyertai bangsa kami menjadi presiden, wakil presiden, mengakhiri masa periode mereka. Tuhan sertai sampai pada akhirnya Indonesia dalam genggaman tangan Tuhan, Indonesia dalam kesatuan, Indonesia dalam berkat daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berkat Tuhan ada buat Sulawesi Utara. Kami mendoakan buat gubernur dan wakil gubernur yang akan mengakhiri jabatan mereka, diberkati oleh Tuhan. Wali kota, wakil
Wakil Wali Kota. Juga kami melepaskan berkat buat ya Tuhan Direktur Pasar yang ada di Sulawesi Utara, di Manado yang ada, terlebih di Pasar Pedesikulan Kerobasan. Semua petugas-petugas pasar, mandor-mandor pasar, kami lepaskan berkat. Kami juga doakan buat pedagang-pedagang pasar yang ada Tuhan. Tuhan berkati mereka dengan damai dan sukacita, dengan kesehatan Tuhan berikan. Tuhan berkati usaha mereka, dibuat Tuhan berhasil. Lebih khusus kami berdoa untuk Toko Daisy ya Tuhan, yang telah memberikan kami tempat untuk ada mesbah di tempat ini. Biarlah kelimpahan Bapa Surgawi yang ada di toko ini. Berkati keluarga, berkati Ci dan keluarga yang ada Tuhan Yesus. Biar mereka terus menikmati kekuatan kasih karunia dan kelimpahan dari Bapa Surgawi. Terpuji nama Tuhan. Kita akan menutup ibadah KKR Jalanan pada edisi rally KKR Pasca 2024. Dan kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah tidak pernah meninggalkan kita. Maka dengan demikian kami melepaskan berkat dan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kecintaan daripada kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus selalu nyata menyertai kita, tidak pernah melepaskan kita dari sekarang sampai selamanya. Di mana Tuhan memberkati engkau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera melimpah-limpah. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus baik kepala gereja datang mengangkat gerejanya yang percaya melakukan firman-Nya. Semua yang menanti-nantikan Tuhan, semua yang mengangkat tangan, mari kita sambut Dia dan katakan sama-sama, haleluya, haleluya. Terus menyala, menyala di torang hati, dan biar berdebar cahaya serta pacar dari Manado, dari dulu Tuhan Yesus kembali. Biar api terus menyala dari Manado, Sulawesi Utara, bahkan Indonesia. Dari api terus menyala, menyalahi orang berhati. Yang berdebar cahaya serta pacar dari Manado, dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Iya. Puji syukur kepada Sang Pemberi hidup Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh karena kesempatan yang terindah kami boleh melaksanakan kegiatan KKR Jalanan edisi Pasca di 2024 ini bersama dengan kami tim Raja Wali Penginjilan Jalanan, dan juga berkolaborasi bersama-sama dari tim dari Kota Makassar, Pastor Jeremia Palihema bersama dengan kawan-kawan yang boleh datang bersama dengan kita melayani kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati, dan kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada pihak pasar, PD Pasar dan jajarannya, dan seluruh pihak keamanan, dan juga terima kasih kepada pemerintah Kota Manado, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada pemilik atau Toko Daisy Ci yang ada, diberkati dalam keluarga, dalam aktivitas, dalam pekerjaan. Dan saya percaya tempat ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Dan Bapak Ibu, kami dalam kegiatan ini mengadakan siaran langsung lewat Facebook, YouTube, dan TikTok dengan akun Pendeta Jerry CH Sanger, ya. Penginjilan Jalanan Raja Wali Tim atau Pendeta Jerry Sanger. Bapak Ibu bisa search, bisa cari lewat Facebook, FB, lewat media TikTok dan YouTube. Semuanya tentang nama Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Dan lewat kesaksian live ini,
pelayanan live ini banyak yang terberkati, baik dalam kota, luar kota, dalam negeri dan luar negeri. Sudah nyata bahwa kasih kuasa Tuhan itu nyata buat pelayanan yang Tuhan percayakan buat kami. Terima kasih sekali lagi, selamat pagi menjelang siang. Shalom, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ya, haleluya, puji Tuhan. Hari ini kami telah menyelesaikan rally KKR Pasca 2024 dalam misi penginjilan jalanan tahun 598. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami melaksanakan ini itu adalah oleh karena apa yang ada pada kami yang Tuhan taruh di hati kami. Biarlah kita semua yang ada di program ini diberkati, biarlah kita dikuatkan, dan juga kami melepaskan berkat buat yang masuk di akun yang bukan mungkin agama yang sama, tetapi biarlah kami tetap mengajarkan untuk mengasihi dan memberkati kita semua. Kita tahu di bangsa kita ini, bangsa yang toleransi, dan mungkin ada berkata, tetapi ini sangat mengganggu. Ingat saudara, di Sulawesi Utara ini kami punya toleransi yang sangat kuat. Kami juga menjalankan misi ini itu memiliki izin yang dari Polda, kami memiliki izin dari pemerintah dan juga DPD Pasar. Jadi artinya kami sudah berkonfirmasi sehingga bisa menjalankan semua ini. Bukan dengan liar, bukan dengan asal-asalan, tapi kami melakukan ini dengan betul-betul mengikuti aturan yang ada. Memang kami mungkin tidak bisa di luar daerah, tapi kami pernah di Batuan ke 5 provinsi se-Sulawesi. Intinya adalah nama Tuhan dipermuliakan, karena memang kami diajarkan, beritakanlah Injil baik atau tidak baik waktunya. Injil itu keselamatan, Injil itu damai, Injil itu sukacita, Injil itu kemenangan, Injil itu pemulihan, Injil itu kesembuhan. Jadi karena itu, jika Anda menerima, membuka hati, maka terimalah kehidupan, terimalah kebenaran yang memerdekakan kita semua. Tuhan memberkati kita semua yang sudah bersama-sama menjadi mata rantai dalam misi ini, yang sudah bersama-sama mendoakan kami, mensupport. Biarlah kita semua sama-sama meninggikan nama Tuhan, biar kerajaan surga ditegakkan. Haleluya. Saya Pendeta Jerry Sanger, Ketua Tim Penginjilan Harvester Mission Raja Bali, Tim Penginjilan Jalanan, mengucapkan terima kasih buat kebersamaan kita semua. Haleluya.